Baik. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dunya wal akhirah. Al-ahaqqu bi wilayati aqdin nikah. Qala al-musannif, siapa yang paling berhak dalam wali nikah? Yang wal aula al-wula wa aula al-wula, dan yang paling layak untuk menjadi wali dalam akad nikah pertama adalah al-abu, tsummal jaddu abul ab, kakek dari bapak, tsummal akhu lil ab wal yaitu saudara kandung, wal akhul tsumma akhun li ab, saudara seayah, lalu tsumma ibnul akh lil ab wal saudara anak saudara kandung atau keponakan kandung, summa ibnul akhlil ab, keponakan dari saudara sebapak, ya. Summal ammu, kemudian paman, summa ibnuhu ala hadzal tertib, kemudian ibnul am atau sepupu. Fa idza udimat al asabat fal maula al mu'tiq, jika asabah ini tidak ada, maka yang menjadi wali adalah al maula al mu'tiq, yaitu orang yang mantan tuan, ya, mantan tuan dari si budak. Thumma asabatuhu thummal hakim. Kemudian kalau tidak ada maka asobahnya mantan tuan tadi, lalu selanjutnya yang terakhir adalah hakim atau sultan. Jadi dalam akad nikah yang berhak menjadi wali itu diurutkan menjadi 4 sebab. Jadi sebab-sebab seseorang bisa menjadi wali nikah itu ada 4. Yang pertama sebabnya adalah al-ubuwah. Al-ubuwah ini berarti ayah dan kakek, yaitu bapak dari ayah. Al-ubuwah. Yang kemudian yang kedua urutannya adalah al-usubah. Asobah. Ya, asobah tadi itu tadi selain bapak dan kakek. Ya, saudara perempuan, saudara kandung, saudara sebapak, dan seterusnya sampai anak paman. Itu namanya asobah. Kemudian yang ketiga sebab menjadi perwalian adalah al-wila. Sebab perwalian dalam artinya mantan tuan si budak, ya. Kemudian yang keempat itu baru as-sultanah, yaitu penguasa. Wa al ahaqqu bi wilayati aqdi nikah ala tertib. Lihat tertib, ya. Kalau kata-kata tertib itu berarti apa? Sebagaimana kita sudah belajar ya di fikih toharoh, ya, namanya tertib itu adalah berurutan. Ini dulu baru itu. Begitu seterusnya. Tidak boleh diloncat. Nah, maka yang pertama berhak menjadi wali adalah bapak, orang tua, ya, si ayah. Baru yang kedua adalah kakek dari bapak. Wa ina ala, meskipun ke atas. Kalau masih ada kakeknya lagi buyut, maka bisa. Yang ketiga, urutan ketiga adalah al-akh asy-syaqiq, saudara laki-laki kandung. Yang keempat, saudara laki-laki sebapak. Geser nomor 5, anak dari saudara laki-laki kandung. Ya. Dan yang keenam, anak dari saudara laki-laki sebapak. Yang ketujuh, paman kandung. Ya, paman saudara dari ayah kita seibu dan sebapak. Jadi paman kandung. Yang kedelapan, paman sebapak. Yang kesembilan, anak paman kandung atau sepupu. Yang kesepuluh, anak paman sebapak. Fa'idha lam yakun lizaujah waliyun minal asabat al-madhkurah fal wilayah takun. Nah, kalau si perempuan ini dulu mantan budak, ya, maka yang bisa menjadi walinya adalah setelah tidak ada lagi yang ini, tidak punya bapak dan seterusnya sampai nomor 10, maka adalah bekas tuannya. Ya, bekas tuannya. Kalau tidak ada, misalnya bekas tuannya sudah meninggal dunia, maka siapa yang jadi walinya? Yaitu asobah dari bekas tuannya. Berarti bapak dari tuannya, atau tidak ada bapak dari tuannya, kakek dari bapak tuannya. Nah, begitu. Sama dengan yang ini tadi. Kemudian yang ke-13 baru al-hakim. Berarti kalau perempuan ini bukan seorang budak, tidak pernah jadi budak,
ya, lalu dia tidak mempunyai semua yang ada di sini, maka langsung bergeser ke hakim karena dia tidak pernah menjadi budak. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam as-sultan waliyun man la waliya lahu. Seorang penguasa itu menjadi wali bagi siapa yang tidak mempunyai wali baginya. Nah, rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Faedah yuzawwiju sultanu al-mar'ata idza kanat fi mahalli wilayatihi wa illa fala yuzawwijuha wa in radiyat bihi waliyan. Seorang sultan atau penguasa, atau kalau di sini kita berarti kayak wali hakim KUA begitu ya, menikahkan seorang wanita jika memang dia si sultan ini berhak menjadi walinya. Tapi kalau belum berhak maka tidak boleh dia menikahkan si wanita itu meskipun si wanita tadi ridha. Nah, para peserta sekalian, jadi kita harus paham ada dua hal yang harus diketahui di sini. Kan tadi kita sebutkan di sini wali itu berpindah dari satu ke dua ke tiga. Kalau tidak ada yang pertama geser kedua, kan begitu ya. Lah, jadi ada hal-hal yang mengakibatkan wali itu berpindah dari wali akrab, dari wali yang dekat ke wali yang jauh. Kalau bapaknya tidak bisa geser ke kakek, begitu. Kalau nggak bisa kakek geser ke adik, saudara kandung, dan begitu seterusnya. Ya, jadi berpindahnya perwalian dari yang dekat kepada yang jauh itu karena 10 sebab. Ya, 10 sebab yang ulama meringkasnya dalam sebuah syair, wa asyratun sawalibul wilayah. Ada 10 yang mengakibatkan perwaliannya berpindah dari yang nomor 1 ke nomor 2 dan seterusnya. Yang pertama kufrun. Ya, kufrun wa fiskun wasibali ghayah. Kalau walinya kafir, perempuannya tadi, bapaknya murtad misalnya, waliyadzubillah, murtad, maka si wanita tadi yang jadi wali siapa? Geser ke kakek. Nah gitu. Kufrun wa fiskun. Yang kedua fasik. Kalau ayahnya fasik, walinya fasik, maka berpindah ke wali yang berikutnya. Sesuai urutan nomor di atas. Wasibali ghayah. Yang ketiga, kalau walinya itu anak kecil. Bapaknya sudah tidak ada, sudah meninggal. Kakeknya juga sudah meninggal. Nah, dia punya saudara kandung. Bisa jadi wali. Tapi lihat berapa usianya. Oh, ternyata usianya masih 10 tahun. Maka tidak bisa menjadi wali. Karena belum balik. Maka kalau begitu bergeser ke nomor 4. Kalau dia punya saudara seayah misalnya. Begitu. Jadi kufrun wa fiskun wasiba di ghayah. Yang keempat, rikun. Nah, kalau walinya budak. Budak tidak bisa menjadi wali tadi toh. Kemarin sudah kita bahas. Maka bergeser ke wali berikutnya. Jununun. Jununun mutbiqun. Junun gila. Walinya gila. Punya ayah tapi ayahnya dalam keadaan gila. Maka geser ke kakek. Dan begitu seterusnya. Au khobal. Khobal itu seperti gila. Tapi di bawah gila levelnya. Khobal itu apa ya berarti kalau bahasa kitanya? Apa idiot ya atau apa? Pokoknya akalnya itu setengah rusak. Lebih rendah daripada gila lah statusnya. Wa akhrasun bisu jawabuhu qad ihtafal ya, bisu. Kalau dia bisu tidak bisa berbicara si ayah ya, maka bisa bergeser ke ke wali berikutnya. Dzu'atahin nadhiruhu mubarsamu. Kemudian ada lagi zu'atah, safih. Safih itu juga safih itu kemarin sudah kita sebutkan ya, orang yang tidak diperbolehkan tasarruf karena akalnya masih kurang, belum sempurna. Kemudian mubarsam juga sama, mubarsam itu orang yang fasadun fil aql, yang memiliki kerusakan pada akalnya. Wa ablahun la yahtadi wa abkam. Wa ablahun ya sama orang yang tidak la yuhsinut tasarruf. Jadi itu hal-hal yang membuat perwalian tadi bergeser dari nomor 1 ke nomor 2.
Kalau bapaknya murtad, waliyadzubillah, maka yang jadi wali adalah kakek. Kalau bapaknya gila, maka yang menjadi wali adalah nomor 2. Begitu seterusnya berurutan. Dan tidak boleh berpindah ke nomor 2 selama nomor 1 masih ada. Itu namanya tertib. Kalau bapaknya masih ada, bapaknya sesuai syarat wali, ya maka terus dia yang jadi wali kakeknya, nggak bisa. Tidak sah pernikahan. Kenapa? Karena wali yang pertama masih ada. Kemudian ada kasus berpindahnya perwalian langsung ke sultan atau ke penguasa. Kapan? Ya, kapan dikatakan demikian? Berpindahnya wali langsung ke sultan, tidak bergeser ke yang lebih jauh. La tantaqil minal aqrab ilal ab'ad. Itu kapan? Ada 5 keadaan. Ya. Aslinya ada 20. Tapi di sini kita hanya sebutkan 5 saja. Ya. Pertama, itu kalau faqdul wali. Walinya hilang. Tidak diketahui di mana posisinya. Dia punya bapak, tapi bapakmu mana? Mau nikah, bapakmu mana? Nggak tahu. Bapak pergi berlayar tapi nggak tahu sekarang kok belum pulang-pulang. Atau dalam ditangkap tapi bertahun-tahun nggak pulang-pulang. Ya, nggak tahu kabarnya apakah masih hidup atau sudah mati, nggak tahu. Itu namanya faqdul wali. Maka kalau bapaknya tadi tidak diketahui posisinya, padahal bapaknya itu muslim, balik, berakal dan seterusnya, tidak fasik, maka kalau tidak ditemukan posisi, tidak diketahui kondisi posisi si bapak, maka perwalian berpindah langsung ke penguasa, ke hakim. Tidak geser ke kakek. Itu satu. Dua, yaitu adluhu, wali yang adl. Apa itu wali yang adl? Wali yang adl itu wali yang tidak mau menjadi wali, menolak menikahkan putrinya dengan laki-laki yang padahal laki-laki ini baik, soleh, dan sekufu. Ya, sekufu. Dan dia nggak mau. Jadi menolak tidak dengan alasan yang syar'i. Maka kalau si wali ini yang harusnya si bapak ini jadi wali tapi nggak mau dia nggak setuju dia si anak menikah dengan si laki-laki ini. Padahal laki-laki ini tadi soleh, sekufu dan lain-lain, ya tidak, jadi menolak tanpa alasan syar'i, maka boleh si wanita meminta wali langsung ke wali hakim untuk menjadi walinya, tidak bergeser ke kakek, tidak bergeser ke kakek. Kemudian yang ketiga itu kalau si walinya sendiri yang mau menikah, dia jadi wali tapi dia jadi suami juga, calon suami. Nah, gimana contoh kasusnya itu? Contohnya misalnya si perempuan mau menikah dengan sepupunya. Boleh kan menikah dengan sepupu? Ya, menikah dengan sepupunya. Padahal sepupu itu bisa juga menjadi apa? Menjadi wali. Kan di sini nih, sepupu. Ibnul am. Sepupu. Si wanita ini mau menikah. Dia tidak punya ayah, tidak punya kakek, tidak punya saudara laki-laki, tidak punya ponakan, tidak punya om. Ya. Dan wali satu-satunya yang bisa jadi wali dia adalah sepupunya. Masalahnya sepupunya ini yang mau nikah sama dia. Nah gitu. Sepupunya ini yang mau nikah sama dia. Maka nggak mungkin sepupu ini jadi wali plus menjadi pengantin pria. Nggak mungkin. Maka saat itu yang menjadi wali langsung geser ke siapa? Ke hakim. Langsung ke hakim. Yang keempat, idza ghabal wali. Kalau walinya tidak ada di tempat. Tadi nomor 1 beda ya. Nomor 1 itu namanya faqdul wali. Walinya itu tidak diketahui di mana posisinya. Tapi yang idza ghabal wali ini kita tahu di mana posisi ayah kita. Si perempuan tahu di mana posisi ayahnya. Cuman jaraknya jauh. Tidak berada di tempat untuk akad. Misalnya dia mau akad di Klaten. Nah, bapaknya sedang haji misalnya, sedang haji di Mekah. Ya, sedang haji. Si suaminya pengen cepat nikah sekarang. Saya buru-buru misalnya. Bapaknya lagi haji. Ya, di Mekah lagi haji lagi kan. Nah, gimana? Nah, kalau begitu ya sudah bisa bergeser ke wali hakim langsung. Tidak perlu tidak bergeser ke kakek, enggak, tapi mencari jadi wali hakim. Yang kelima, idza kana al-waliyu muhriman lil haji aw umrah. Nah, tadi sama.
walinya sedang muhrim, haji atau umroh. Dan kalau jadi muhrim, nggak boleh menikahkan, meskipun dengan perwakilan nggak boleh. Sudah kita bahas di pertemuan pertama itu. Nah, maka saat itu langsung bergeser ke wali hakim. Jadi bedakan di sini ya, ada perwalian yang berpindah dari yang dekat ke yang jauh gara-gara 10 tadi. Ya, 10 hal tadi, dan ada yang langsung berpindah ke hakim. Tidak berpindah ke kakek dan seterusnya, langsung loncat ke hakim. Dari urutan ini kita tahu, dan sebab wilayah tadi, al-ubuwah wal-usubah wal-wila was-sautanah. Jadi sini kita tahu bahwasannya seorang anak tidak bisa menikahkan ibunya. Tidak bisa menjadi wali atas ibunya. Tapi ada satu keadaan si anak bisa menjadi wali atas ibunya bukan karena dia anak, tapi karena dia bisa menjadi hakim. Yang menjadi wali adalah anaknya. Kenapa? Anaknya hakim. Berarti dia menjadi wali karena sebab sultanah, kekuasaan, bukan karena sebab dia sebagai statusnya anak. Baik, semoga dapat dipahami. Faedah, berarti di sini sebutkan jauh sudah kita bahas tadi ya. Far'un wilayatun nikah lil wali al-qarab. La tasihu wilayatul ab'ad ma'a wujudil aqrab. Nah, itu tadi saya sebutkan kenapa dia tertib. Wali nikah itu tidak sah berpindah ke wali yang lebih jauh, ke nomor berikutnya, sedangkan yang nomor 1 ada. Illa idza rafadal aqrab al-wilayata wa tulibat minhu thalatha marrat huna yuzawwijul ab'ad wa tasihu wilayatuhu. Kalau si bapak tidak mau menikahi putrinya, alasannya ya bisa saja kesalahan si bapak atau bisa saja kesalahan si anak. Bisa ihtimal. Nah, misalnya contohnya si anak sudah ada yang melamar laki-laki, itu sudah disampaikan tadi ya. Ada calon suami yang melamar, soleh, sekufu dan lain-lain, tapi si bapak ini nggak mau. Kenapa? Oh, kurang kaya misalnya. Si bapak nggak setuju. Padahal sekufu sudah, sekufu. Ya, laki-lakinya baik, ya, bertanggung jawab dan sudah punya penghasilan juga, sekufu lah. Tapi si bapak menolak tanpa alasan yang syar'i. Jika si bapak tetap menolak, nggak mau jadi wali, ya, maka ini namanya adl. Sehingga perwalian bergeser. Jadi bukan bergeser ke ab'ad di sini. Tidak bergeser ke yang lebih jauh, tapi langsung bergeser ke mana? Ke sultan, ke penguasa, ke wali hakim. Jadi tidak bergeser ke kakek. Ya, kenapa? Karena itu tadi rafadhal aqrab, bapak jadi wali nggak mau. Ya, jadi wali nggak mau. Masalah. Idza kana al-waliyul aqrab fasiqan. Nah, ini baru betul ya. Kalau walinya fasik atau murtad tadi. Si bapaknya ini orang yang suka minum khamr dan suka meninggalkan sholat, waliyadzubillah. Maka berpindah dari bapak perwalian ke kakek gitu. Atau kalau tidak ada kakeknya maka berpindah lagi ke nomor 3, ke saudara laki-laki kandung. Zawwajal waliyul ab'ad li'adami sihhatil fasik lil wilayah ma lam yakun sultan. Masalah idza ghaba al waliyul aqrab. Ghaba, lihat tadi, ghaba ya. Bapaknya itu ada, cuman tidak berada di tempat akad. Wa urida tazwijal mar'ah sahhat wilayatul wali al-ab'ad wa kadzalika fi halati ihramil wali al-aqrab bil haji awil umrah. Ini tadi sudah saya sebutkan, ini adalah pembahasan yang mana perwalian bergeser ke langsung ke sultan. Walinya itu sedang tidak berada di tempat, atau walinya sedang dalam keadaan ihram, maka yang menjadi wali adalah hakim, bukan berpindah ke ab'ad. Baik, selanjutnya kita membahas khitbah. Khitbah, qala al-musannif rahimahullah, wala yajuzu an yusarriha bi khitbati mu'taddah. Tidak boleh menkhitbah dengan sharih, menkhitbah wanita yang sedang dalam masa iddah. Dan boleh menkhitbah dengan ta'rid,
kinayah bagi kepada si perempuan wa yankihaha ba'da inqidha'i iddatiha, dan menikahinya setelah selesai masa iddah. Penjelasan pertama adalah apa itu khitbah? Khitbah itu iltimas. Iltimasul khatib an-nikaha min jihatil makhtubah. Iltimas maksudnya tolab, permintaan. Ya, si laki-laki datang ke keluarga perempuan. Jadi khitbah itu bisa ke wali si perempuan, mengutarakan niat ke wali perempuan, atau ke keluarganya si perempuan, atau langsung ke si perempuannya langsung, bisa. Ya, iltimasul khatib an-nikah. Permintaan dari si pelamar untuk menikahi wanita yang dikhitbah. Wal khitbah min muqaddimatin nikah, dan khitbah itu adalah muqaddimahnya nikah. Lihat, bukan nikah. Lamaran itu adalah proses menuju pernikahan. Wal khatib ahkamuhu ka ahkamir rajulil ajnabi la yubahu lahu syai'un illa annaha wa'dun bizzawaj. Namanya khitbah itu hanya janji untuk menikahi. Yang namanya kalau orang sudah proses lamaran, sudah diterima lamarannya sama si pihak perempuan, ya, maka tetap mereka berdua ini adalah belum mahram, masih asing, laki-laki asing bagi si perempuan laki-laki ini. Tidak boleh mereka berdua-duaan. Meskipun udah pasang cincin, sekarang kan udah lamaran pakai cincin segala macam gitu, cincin lamaran. Kalau nanti di Facebook tulis statusnya enganget gitu ya. Apa bahasa Inggrisnya? Enganget kan ya? Enganget. Ya, tulisan Inggrisnya enganget gitu. Terus boncengan berdua, makan berdua, enak aja. Ini kesalahan fatal. Yang namanya khitbah, lamaran diterima itu baru proses awal menuju pernikahan dan belum berubah statusnya menjadi mahram. Ya. Naam. Lil khatib an yara minal mar'ah allati yuridu nikahaha al-wajh wal kaffain. Ini sudah kita bahas kemarin di pembahasan jenis-jenis memandang wanita yang bukan mahram. Ketika mengkhitbah hanya boleh melihat wajah dan kedua tangan. Amma idza syarata 'alaiha an yara sya'raha fala yajuz. Fala yajuzu dzalik. Si laki-laki bilang, "Aku sudah melamar kamu dan kamu telah menerima lamaranku, boleh enggak aku melihat rambutmu?" Enak aja lu. Tolong bagi wanita nih hati-hati ya, hati-hati. Meskipun sudah lamaran, nah, biasa kasusnya apa itu kasusnya? Minta pap, ya. Kita kan udah lamaran, kita lagi mau nikah, tolong kirim pap kamu dong. Nah, yang dia minta papnya aneh-aneh lagi kan? Iya, minta foto aneh-aneh lagi. Nah, wanita jangan kasih. Ini kalau laki-lakinya minta begitu, meskipun statusnya sudah lamaran, terus belum sah jadi suami istri dia minta pap aneh-aneh, maka ini jelas laki-laki nggak beres. Nggak beres. Segera batalkan lamarannya. Boleh. Ya, karena khitbah itu adalah akad jaiz. Boleh masing-masing membatalkan tanpa seizin pihak yang lain. Boleh. Jadi bagi si laki-laki sebelum sah menjadi suami istri ya hanya boleh kalau ketika melamar itu, ketika melamar ya melihat wajah dan kedua tangan saja. Masalah tahrumul khitbah 'alal khitbah. Tahrumul khitbatu 'alal khitbati fa idza ujibal khatibu bil qabul fala yajuzu li waliyil mar'ah an yakhtubaha li akhar au an yataqaddam ahadun li khitbatiha. Ini permasalahan la yakhtub ala khitbati akhihi. Tidak boleh seseorang mengkhitbah wanita yang sudah dikhitbah oleh laki-laki lain. Maka kalau lihat di sini, idza ujibal khatib bil qabul. Ini syaratnya ini. Tidak boleh menkhitbah, tidak boleh melamar di atas lamaran saudaranya. Syaratnya kalau pelamar yang pertama sudah diberikan jawaban diterima sama si perempuan. Maka kalau sudah diterima lamarannya, maka tidak boleh ada pelamar lain. Melamar, nggak boleh. Karena sudah diterima dengan sorohatan, dengan sharih. Ya. Tapi kalau si perempuan, pihaknya perempuan bilang,
Ya, insya Allah jawaban kamu untuk kamu akan kami sampaikan sekitar seminggu lagi. Misalnya gitu. Si laki-laki datang melamar tapi tidak langsung mendapatkan jawaban dari pihak perempuan, misalnya ya kasih kami waktu seminggu. Seminggu kata walinya atau kata perempuannya, seminggu untuk berpikir diterima atau tidak. Nah, selama seminggu itu ternyata datang lagi 2 pelamar. Boleh nggak melamar si wanita yang sama? Boleh. Kenapa? Karena dia lamaran si laki-laki pertama itu belum dijawab, masih menggantung. Jadi nggak masalah selama seminggu itu ternyata ada 2 laki-laki lagi yang melamar. Nanti silakanlah perempuan itu memilih di antara 3 laki-laki itu. Ya, tapi kalau sudah dijawab dan diterima lamarannya oleh si perempuan, maka tidak boleh ada pelamar yang lain. Ya. Au an yataqaddam ahadun li khitbatiha. Tidak boleh datang pelamar yang lain.